Halo teman-teman, jadi hari ini kita melanjutkan perjalanan ke salah satu desa yang tersembunyi di Pegunungan Meratus, yaitu Desa Manakili yang berada di Kecamatan Loksado. Total perjalanan dari Banjarmasin sekitar 185 km, dan rencananya kalau tidak ada kendala mungkin akan memakan waktu kurang lebih 5-6 jam. Banjarmasin ke Martapura sekitar 45 menit, lanjut gas ke Rantau itu di Kabupaten Tapin, perjalanan sekitar 1 jam dari Martapura. Kalau boleh jujur, di Rantau aku tidak terlalu suka karena memang jalur ini kiri kanannya banyak sekali truk-truk besar pengangkut batu bara, jadi sedikit tidak nyaman untuk riding di daerah sini. Nah, berhubung aku menggunakan sepeda motor, perjalanan dari Rantau ke Kandangan itu tidak terlalu lama, sekitar 30 menit saja. Rencananya nanti aku di Kandangan itu akan mampir sebentar dan hitung-hitung waktu, kalau memungkinkan makan siang dan break dulu untuk sholat. Sekaligus nanti rencananya mau ketemu beberapa orang teman yang sempat kenalan kemarin secara online di Instagram. Kemudian untuk nanti berbarengan kita mendaki ke Gunung Rorokoan. Hai, panasnya. Ini lagi di Kandangan. Jadi dari Banjarmasin tadi sekitar 124 km. Jadi mumpung sudah masuk waktu zuhur, kita sholat dulu biar nanti di trek aman gitu. Harinya panas, guys. Wita, kita start dari kota Kandangan menuju Desa Manakili. Kalau dilihat dari maps itu perjalanan kita sekitar 2 jam, tapi nggak tahu nanti di jalan seperti apa. Dan dari sini aku sama teman-teman itu totalnya ada 6 orang, jadi menuju Kecamatan Loksado, baru nanti lanjut lagi ke Desa Manakilinya. Berhubung aku belum pernah ke Desa Manakili, jadi di sini ngekor aja dulu ya teman-teman. Jadi kita ngikutin beberapa orang teman yang sudah pernah sebelumnya menuju Desa Manakili. Nah teman-teman, dari sini petualangan kita mulai serius. Jalur dari Kandangan ke Loksado ini bisa dibilang sebagai surganya pecinta touring di Kalimantan Selatan, tapi juga menjadi tantangan yang harus disiapkan betul-betul. Jalanannya mulai naik turun, berliku tajam, dan di beberapa titik memang kita harus ekstra waspada ya, karena memang aspal di sini sempit, beberapa saja yang lebar, dan beberapa permukaan jalan pun nggak terlalu mulus gitu. Di jalur seperti ini, pengendara bukan hanya satu-satunya menjadi kunci dalam perjalanan. Kondisi motor pun jadi kunci. Kayak misalkan rem harus pakem, kemudian bannya itu nggak boleh gundul gitu. Dan yang pasti, kita harus memastikan bahwa oli, rantai, suspensi, semuanya itu dalam kondisi prima. Kan nggak lucu nih ya kalau misalkan motor kamu tiba-tiba ngambek di jalan, pas lagi nanjak ataupun di tikungannya menukik gitu.
Dan seperti teman-teman lihat kemarin sebelum berangkat, aku juga sudah memastikan bahwa semua komponen insya Allah aman. Oke, bagi yang belum pernah mendengar kata Loksado atau sudah pernah mendengar tapi belum pernah menuju Loksado, aku mau cerita sedikit. Loksado adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Loksado ini terletak di lereng Pegunungan Meratus. Loksado dikenal sebagai destinasi wisata alam dan budaya yang menawarkan pemandangan spektakuler. Di sini udaranya sejuk serta kehidupan masyarakat adat masih sangat kental, teman-teman. Teman-teman, nih di desa Muara Tanuhi, desa Hulu Banyu. Jadi sini menunggu teman-teman yang lain karena saya nggak tahu rute. Karena saya nggak tahu rutenya, jadi saya duduk di sini dulu nunggu sambil lihat. Tadi ada beberapa teman juga yang rencananya mau bareng mendaki di Rorokoan. Kita tunggu dulu ya. Di belakang tadi masih. Ini ada satu di sini. Nah, jadi teman-teman, Loksado ini bukan hanya sekedar tempat yang indah, tapi juga sebagai penjaga warisan budaya suku Dayak Meratus. Di sini kita masih bisa menemukan rumah panjang atau semacam balai tradisional untuk upacara adat, dan pola hidup masyarakat di sini masih dekat dengan alam. Yang paling ikonik dari Loksado adalah pertubing, dan saya pribadi tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan wisata di pertubing pada hari libur atau weekend, karena sumpah ini padat banget. Setelah berdesak-desakan, macet-macetan di jalur Loksado, kami melanjutkan perjalanan dari Loksado menuju ke Desa Manakili. Beberapa menyebutnya sebagai Dusun Manakili. Jaraknya itu sekitar 12 sampai dengan 15 km kalau dihitung durasi 30 sampai 45 menit, dan itu tergantung dari kondisi jalan dan juga kendaraan yang teman-teman pakai nanti menuju desanya. Nah, kalau tadi dari Kandangan ke Loksado itu udah nantang, jalur ini menurutku naik level. Treknya lebih curam, lebih sempit, dan di beberapa titik langsung berdampingan dengan jurang, teman-teman. Di jalur ini kita harus fokus penuh. Kalaupun nanti kamu boncengan sama teman-teman, pastikan juga yang duduk di belakang tuh bisa stabil dan bisa membantu menjaga keseimbangan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Desa Manakili adalah sebuah dusun yang terletak di wilayah Desa Loklahung, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Tolong dibenarkan kalau saya salah. Desa ini terletak di lereng Pegunungan Meratus, menawarkan keindahan alam yang memukau serta budaya lokal yang kaya. Desa Manakili dikelilingi oleh hutan hujan tropis yang lebat, sungai-sungai yang jernih, dan perbukitan yang menantang. Di sini teman-teman, keasrian alamnya menjadikan desa ini sebagai salah satu destinasi menarik bagi para pecinta alam dan petualangan.
sepertinya di depan lebih curam lagi kayaknya. Soalnya kedengaran bunyi mesin motornya itu loh. Ini kayaknya sungai teman-teman. Kedengaran ya bunyi sungai kayaknya. Sip, kita lanjut lagi. Belum tahu berapa menit lagi nyampe. Gas saja. Jadi kenapa kami memilih ke Desa Manakili? Mungkin beberapa juga sudah tahu, Desa Manakili yang terletak di Loksado ini merupakan salah satu pintu rimba untuk menuju dua gunung yang ada di wilayahnya. Yang pertama adalah Gunung Magaringsai dengan ketinggian 1600 mdpl, gunung dengan puncak tertinggi kedua di Kalimantan Selatan setelah Gunung Halau-Halau. Tapi tujuan saya dan teman-teman kali ini adalah Gunung Rorokoan yang juga sama berada di Desa Manakili. Meskipun ketinggiannya rendah, sumpah, gunung ini juga menawarkan jalur pendakian yang menantang dengan hutan hujan tropisnya. Masih lama teman-teman di depan. Saya masih nunggu karena teman-teman yang lain pakai Matic, jadi agak kesusahan buat trek di sini naik. Lumayan tinggi sih dan curam. Kita tunggu dulu ya. Kenapa? Kepansen. Oh. Gunung Rorokoan dengan ketinggian 1284 mdpl bisa ditempuh sampai ke puncak itu sekitar 5 sampai dengan 6 jam. Pas sini kak Soting, tapi tas ulun titip pas di sini Soting, meringankan beban. Kau lah, kau ya. Wita, alhamdulillah kita sampai ke Desa Manakili dengan selamat. Kemudian kita siap-siap untuk melakukan pendakian ke Gunung Rorokoan. Banyak deh orang. Gila. Tapi ke gunung sebelah. Kano, Magaringsai. Ini Magaringsai ya. Anak itu zaman orang anggur. Tahu kah? Tahu.